Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu marilah kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hatiku memuliakan-Mu, ya Tuhan Rajaku, dan ku beritakan karya-Mu, kuat kuasa-Mu. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari surat Ibrani pasal 1 ayat 3 berkata demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui surat ini, penulis Ibrani ingin menunjukkan siapakah Yesus sebenarnya dan apa yang telah Dia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Yang pertama dikatakan, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya, Yesus Kristus bukan hanya membawa cahaya itu, tetapi Dia adalah pancaran kemuliaan Allah itu sendiri. Jadi jika kita melihat Yesus Kristus, kita melihat Allah. Kedua, penulis Ibrani mengatakan, Yesus Kristus adalah gambar wujud Allah. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya. Yesus Kristus sehakikat dengan Bapa. Yesus Kristus bukan ciptaan, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Ketiga, Yesus Kristus menopang segala sesuatu. Itu artinya alam semesta tidak berjalan sendiri. Semua ciptaan di dunia ini tidak berdiri atas kekuatannya sendiri, tetapi Yesuslah yang menopang semuanya dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Jadi Yesus Kristus adalah pemelihara, termasuk hidup kita ada di dalam tangan-Nya. Yang keempat, penulis Ibrani mengatakan, Yesus Kristus mengadakan penyucian dosa. Inilah karya penebusan Yesus di dunia ini. Dosa kita manusia telah ditanggung oleh Kristus. Pengorbanannya sempurna sampai titik akhir, sampai titik final. Keselamatan kita bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata karya Yesus Kristus. Dan yang terakhir dikatakan, setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Artinya, Yesus Kristus berdaulat. Yesus Kristus memiliki otoritas tertinggi dan Kristus memerintah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita renungkan dari firman ini? Yang pertama, jika Yesus adalah penyataan Allah, maka kenallah Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenallah Yesus dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya tahu tentang ceritanya. Jangan hanya datang ke gereja, tetapi bangun relasi pribadi dengannya. Yang kedua, jika Yesus menopang segala sesuatu, itu berarti Yesus juga menopang hidup kita. Oleh karena itu, jangan hidup dalam ketakutan. Percayalah bahwa hidupmu ada dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Ketiga, jika Yesus sudah menyucikan dosa, maka jangan lagi hidup dalam rasa bersalah, tetapi hiduplah sebagai orang yang telah ditebus. Jangan kembali lagi melakukan dosa. Keempat, jika Yesus duduk di sebelah kanan Allah, yang artinya Dialah Raja, Dialah pemerintah, maka hiduplah dalam ketaatan
dan tunduk kepadanya. Prioritaskan kerajaan Allah dalam hidupmu dan jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan menguatkan kita, Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Begitu besar penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan telah memelihara hidup kami, bahkan alam semesta ini. Tuhan juga telah melakukan karya terbesar di dunia ini. Ketika Tuhan melakukan penyucian dosa, sehingga kami beroleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Bapa di sorga, biarlah kami senantiasa mensyukuri berkat pemeliharaan Tuhan dan juga keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami juga semakin bersungguh-sungguh untuk mengenal Engkau. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa memuji memuliakan Engkau. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, dalam setiap aktivitas mereka. Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memberikan kesehatan, memberkati seluruh yang mereka kerjakan, menjadi sukacita bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.